Hari ini aku ke imigrasi ya. Hari ini aku ke imigrasi yang baru ya. Ternyata jauh banget, ya ampun. Imigrasi yang baru udah bukan di Wanzai lagi ya. Sekarang ada di Chingwan-o. Tadi aku dari pagi aku ke imigrasi. Mungkin perjalanan 1 jam ya, 1 jam lebih lah, karena itu ada naik bis, naik MTR, jadi mungkin lebih 1 jam ya, karena saya itu nggak suka naik MTR. Jadi aku naik bis dari bawah rumah, lalu sampai ke Kuaribe. Habis dari Kuaribe aku nyambung baru MTR, kan udah deket ke Jingguan-o ya. Aku mau cerita, hari ini saya ke imigrasi karena saya kan lagi renew kontrak, tapi saya renew kontrak itu visa saya itu nggak turun-turun. Visa yang barengan saya itu semua agensi itu udah bilang udah turun ya, tapi saya sendiri itu dipanggil sama imigrasi. Jadi akhirnya saya hari ini saya dapat surat panggilan dari imigrasi hari Sabtu, hari Jumat sore. Jadi hari Sabtu itu imigrasi libur ya, jadi Sabtu Minggu libur, jadi hari ini hari Senin saya baru datang ke imigrasi karena saya ada surat panggilan. Ternyata hari ini saya datang ke imigrasi itu ternyata bukan, visa saya nggak bisa turun ya. Jadi saya diinvestigasi karena saya itu sering sekali pergi ke Cina ya, terus sering sekali, terlalu banyak di dalam 2 tahun ini saya terlalu banyak pergi ke negara Cina sama majikanku gitu loh. Jadi saya itu dicurigai kalau saya itu bekerja di antara 2 tempat gitu. Jadi imigrasi itu ngecek semua paspor saya, kan semuanya ada capnya dari sini ya, dan semua ada cap, jadi dia itu ngitung dari dalam 3 tahun dihitungnya sama imigrasi. Aku pun udah lupa ya berapa tanggal berapanya di sini tercantum ya. Jadi itu apa namanya, imigrasi itu semuanya tahu. Terus tanya, kamu ngapain sih di Cina itu? Di Cina bukan sekali 2 kali, itu kamu sering sekali di dalam 3 tahun. Terus saya bilang ya apa adanya ya, karena waktu itu kan rumah majikan saya itu lagi direnovasi gitu. Aku nggak punya tempat di Hong Kong, jadi aku suruh pergi ke Cina gitu, tempat di Cina gitu. Akhirnya ya saya ngikutin arahan majikan lah, wong itu majikan saya, jadi saya nggak mau berprotes ini dan itu gitu ya. Jadi saya nurut saja, dan nurut saya akhirnya ternyata di dalam 3 tahun ini kelihatan ya, direkod internet di komputer itu kan pasti kelihatan, saya kemanapun kelihatan ya. Karena kemarin juga, dan saya lagi renew itu kan dari bulan 11 saya mulai renew, suruh agen kalau renew kan urusan agen ya, bukan urusan kita. Jadi saya udah serahkan semua ke agen, terus tapi agen tetap nggak bisa. Dan akhirnya saya waktu itu dari bulan 9 terus bulan 12 kan ada Christmas ya, Christmasan kita Natalan pergi ke Malaysia. Sebenarnya itu saya nggak boleh pergi, nggak boleh keluar dari Hong Kong karena lagi renew, tapi saya kan ikut majikan saya kan punya anak, jadi saya harus jaga anak, jadi saya harus ikut kemanapun, saya harus ikut. Akhirnya di situ lah visa saya itu sampai sekarang nggak turun-turun, yang seharusnya sudah turun jadinya belum turun. Dan akhirnya yaitu hari ini saya dipanggil imigrasi, dan saya hari ini hadir di imigrasi. Akhirnya saya diinvestigasi banyak sekali dari pagi jam 10, saya sampai sana itu jam 10 kalau nggak salah ya, jam 10 sampai tadi jam 4 saya baru selesai. Jadi nulis banyak sekali gitu ya, dari dokumen, pokoknya dari paspor ini semua ada tercatat di sini. Jadi imigrasi itu lihat menurut di dalam paspor saya itu semua kan tercantum di komputer ya, kelihatan gitu. Jadi dijelasin bener dan enggaknya gitu, saya harus jujur ya. Jadi untuk saya itu sehari ini udah selesai. Jadi alhamdulillah
untuk saya itu masalah yang untuk saya itu udah selesai. Saya dapat surat panggilan dari imigrasi, masuk counter juga, tapi visa belum turun ya. Jadi visa belum turun. Untung ternyata sekarang itu ketat banget ya, ketat banget imigrasi di Hong Kong itu, ketat banget imigrasi ya. Jadi lebih ketat dari yang dulu gitu ya. Terus akhirnya alhamdulillah semuanya yang dari saya itu sudah beres, dari hari ini beres semuanya, tinggal nunggu surat majikan. Imigrasi itu tadi memerlukan surat keterangan dari majikan untuk imigrasi juga. Dia pun harus menunjukkan bahwa itu pembantu saya bawa ke sana kemari, memang iya dia yang bawa. Jadi dia harus menyetujui dan bikin surat bahwa saya itu dibawa ngikut travel sama dia kayak gitu. Jadi memerlukan dua belah pihak ya, jadi antara saya sama majikan saya sekarang kan nggak ada di sini, majikan saya itu ada di negara Cina, jadi saya sendirian di rumah. Terus itu kan biasanya kalau misal majikan saya itu pembantu yang di sana itu pulang kampung, jadi saya yang ke sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Tapi itu udah saya lakukan itu di dalam 3 tahun itu saya sering sekali ke sana. Jadi akhirnya ketahuan sama imigrasi. Jadi ketahuannya itu di komputer, bukan saya yang lagi bepergian terus ketangkap, itu enggak. Jadi sekarang kan saya finish kontrak nih, ini saya jalan yang ketiga tapi visanya belum bisa turun, dan inilah masalahnya. Jadi karena saya itu terlalu banyak ke Cina, cuman yang ke Cina saja, karena yang lain-lain saya liburan sama majikan kemana-mana itu no problem ya, nggak ada masalah. Cuman yang pergi ke Cina saja itu sedikit masalah, ya itulah masalahnya. Tidak boleh keseringan pergi ke Cina, bukan tidak boleh ya, karena kita sudah terlanjur, jadi ya nggak apa-apa, cuman membutuhkan surat dari majikan kayak gitu. Jadi majikan bahwa iya saya ke sana sama pembantu saya bawa pembantu saya ke sana kayak gitu, intinya kayak gitu. Dia harus tanda tangan dan harus menurut peraturan ya, dia harus menyerahkan surat itu untuk imigrasi, baru visa saya bisa turun. Ya Allah, tadi aku kan tahu ya kalau ke imigrasi nggak tahu itu berapa jam gitu ya. Jadi saya persiapan itu, saya bawa teh sama bawa kopi satu termos kecil itu ya, nggak boleh dibawa, harus ini tehnya harus dibuang, terus kopinya pun harus dibuang. Jadi tinggal itunya tinggal termosnya saja. Jadi aku di sana itu nggak minum nggak makan, jadi kelaparan kayak gitu ya tadi. Tapi alhamdulillah semuanya sudah beres, sudah baik, tinggal nunggu mungkin kalau surat dari majikan saya selesai, insya Allah saya dapat panggilan lagi, tinggal mengambil visa baru. Jadi insya Allah ya, ini saya udah dapat panggilan ini, padahal panggilan ngambil visa ya udah dikasih nomor, hari ini nggak bisa deal. Jadi nunggu surat dari majikan dulu. Ya Allah, tadi saya itu kalau udah ada panggilan kayak gini tuh, kalau sudah dipanggil terus disuruh ke kayak gedung lain gitulah yang khusus untuk pemeriksaan gitu, kayaknya agak sedikit dak diduk hatinya ya. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa ya, kan kita jujur, kan kita nggak boleh bohong ya, jadi kita jujur apa adanya, insya Allah aman. Jadi ya udah hari ini masalah saya udah selesai. Terima kasih ya Allah, sekarang semuanya udah beres, tinggal menunggu panggilan yang kedua kali, nanti visaku turun, jadi visa 2 tahun lagi gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kalian kepengin ke Cina, kalau nggak sama majikan, menurut saya nggak usah ikut-ikutan ya, soalnya kan ke Cina kan susah. Biarpun kamu dapat visa ke sana, biarpun majikanmu membikinkan visa ke sana, kalau kamu pengen liburan sendiri ya silahkan kamu, kalau hari libur misal ngikut travel itu nggak masalah. Tapi kalau saya terlalu kebanyakan, mungkin saya itu ada 30 kali kalau nggak salah ke sana, bolak balik di dalam 3 tahun ya. Jadi disitulah imigrasi curiganya itu saya bekerja di antara
negara Cina sama Hong Kong. Soalnya kan saya bolak-balik gitu ya, bolak-balik, jadi sering sekali. Jadi itulah di situ saya kena peringatan kayak gitu. Jadi untung ya saya itu finish kontrak tadi. Polisinya bilang ya, untung kamu finish kontrak, kalau kamu nggak finish kontrak misalnya ngebreak, kamu dapat majikan baru, kamu tetap nggak boleh, kamu harus pulang Indonesia dulu baru lanjut kerja, dia bilang gitu. Tapi karena kamu nggak ada masalah, kamu lanjut kerja nggak masalah. Tapi yang penting surat dari majikan, memerlukan surat dari majikan dari apa yang telah dia maksudnya pokoknya surat dari majikan kayak gitu. Majikan biar menyerahkan surat dari ke imigrasi, nanti baru selesai. Ya udah teman-teman, jadi kayak gitulah. Jadi kalau misalkan ya, tadi juga banyak sekali yang anak-anak Indonesia, anak Filipina yang sering bepergian, itu pun dipanggil, sama-sama dipanggil. Tapi saya paling terlalu sering itu saya. Jadi saya paling lama hari ini. Aku terlalu lama sekali ya. Jadi ada ini mungkin itu semuanya jadi tahu gitu. Kita nggak bisa bohong kamu kemana, kan semuanya tercantum di dokumen ini. Inilah nyawa TKW yang ada di Hong Kong, inilah nyawanya. Jadi kalau nggak ada ini, itu dia parah sekali ya, bukan lagi orang Indonesia. Jadi ini semuanya harus kita punya. Jadi semuanya ada di sini dan tercantum di sini. Mungkin kalian nggak tahu ya, kalau yang belum pernah keluar Hong Kong, kalau cuman pulang ke Indonesia ini itu nggak ada masalah. Karena saya sering sekali ke Cina, jadi ada sedikit masalah di situ teman-teman. Jadi ada kan teman-teman saya yang pengen jalan-jalan ke Cina, terus pengen makan di Cina karena di sana murah, itu ada juga. Tapi menurut saya itu simpan dulu lah, nggak usah kepengennya kayak itu, biar aman, visamu aman kayak gitu loh. Tapi kayaknya sih nggak masalah kalau cuman hanya liburan kayak gitu, ngikut travel kayak gitu, kayaknya nggak masalah. Soalnya yang dipermasalahkan saya bukan cuma sekali, 2 kali, 20 kali, mungkin saya ada 40 kali di dalam 3 tahun ke Cina kayak gitu. Jadi dia mencurigai saya kayak gitu teman-teman. Jadi ya, jadi kalau misal kepengen liburan, misal liburan ya silahkan liburan, tapi yang biasa saja. Kalau ke Makau kita kan hari libur, nggak masalah. Kalau itu pun saya kecantum ya di sini kan, kecantum saya kemana itu kan kecantum, harus diingat-ingat. Saya ke Makau memang saya pernah pengen mencoba naik bis. Iya, pernah saya ke Makau sendiri, saya naik bis, mencoba naik bis, itu boleh, itu nggak masalah. Yang cuman yang satu ke Cina saja itu terlalu, ternyata ternyata keseringan ke Cina itu dikira kita ngapain kayak gitu ya. Jadi nggak boleh. Tadi saya udah dibilangin kamu nggak boleh ke sana, keseringan ke sana. Kalau kamu misalkan liburan ke sana, oke, silakan 3-4 hari nggak masalah. Tapi karena saya keseringan, kadang 1 hari, kadang 2 hari, itu saya terlalu keseringan ya. Jadi disitulah saya terlalu keseringan, jadi dicurigai sama imigrasi. Padahal tadinya sih imigrasi nggak ada masalah ya, nggak tahu sama sekali. Cuman karena karena paspor saya dan KTP saya itu kan nyambung di komputer ya, di komputer Hong Kong itu nyambung. Jadi kita nggak ketahuan lah di situ, setelah ujung-ujungnya itu ketahuan. Jadi ya itulah di Hong Kong. Jadi harus baik-baiklah di Hong Kong. Tadi saya ditanya, kamu ngapain di rumah sendiri? Aku bilangnya begini, lihat HP setiap hari, tidur, makan, lihat HP. Kalau sudah selesai ngepel itu ya sudah, nggak ada kerjaan, saya lihat HP setiap hari. Iya. Terus mau ngapain, mau kemana? Kan saya sendiri di rumah, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, itu memang kerjaanmu karena kamu nggak ada majikan. Tapi kalau kamu suruh jaga anak di sana, nggak boleh, dibilang nggak boleh gitu. Tapi kan saya mau gimana lagi toh, anak saya kan di sana, jadi kan mau nggak mau ya tentu saja itu sudah pasti. Jadi
tadi ditulis di situ. Jadi harus sekarang minta persetujuan dari majikan saya yang tanda tangan itu. Nanti setelah itu insya Allah visanya baik-baik saja. Oh ya, terima kasih ya teman-teman sudah setia menonton video saya. Terima kasih banyak. Saya lama banget nggak bikin video karena hari ini saya ada panggilan dari imigrasi, jadi aku itu kasih kabar gitu loh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Bye bye.